Halo teman-teman, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Udah berapa hari ini Pak Git pengen syuting gitu di luar ya, biar biar ada variasi gitu backgroundnya. Cuman 3 hari ke belakang kemarin tuh hujan terus, pagi sore gitu gelap, jadi nggak ada, jadi harus syuting di dalam ruangan gitu. Nah kali ini kayaknya nih pagi nih cerah nih cuaca nih. Nah pagi nggak mau sia-siakan nih, jadinya biar ada ada variasi lah seperti itu teman-teman. Yang Pak Agit angkat di sini permasalahannya hari ini adalah tentang sains dan dogma ya. Jadi sebelum kita bahas, kita saksikan dulu ceramah Buya Sakur ya, yang sebetulnya beliau tidak anti dogma gitu, cuman sebelum dogma bisa dibuktikan dengan sains, jadi dogma ini taruh dulu di dalam kotak gitu loh. Jadi tugas kita untuk berpikir mengeluarkan dogma ini keluar kotak. Oke, kita saksikan teman-teman. Tapi dogma bagi saya itu tidak permanen. Sementara belum terjawab secara science and technology, kita simpan di kotak dogma. Nah, ketika dengan kemajuan teknologi terjawab, ya kita ambil lagi. Jadi dikiranya saya tidak menerima dogma, menerima juga dogma. Saya tetap meyakini keterbatasan akal kita. Jangan salah paham. Akal manusia tetap terbatas. Tetapi dalam beragama, jangan melalui cara indoktrinasi, pencucian otak, dipaksakan, pejamkan mata, matikan lampu, tutup jendela dan pintu, yang penting kamu yakin. Ya nggak bisa dong begitu. Jadi jangan kau kira bahwa Islam itu melarang orang berpikir, malah justru segudang dalil dalam Al-Quran menyuruh kita untuk berpikir dan berpikir terus. Terima kasih, itu aja. Nah jadi begitu teman-temannya. Jadi Buya Sakur ini bukan anti dogma. Beliau ini ya percaya dogma, tapi bila menemukan suatu dogma atau doktrin itu, masukkan ke dalam kotak dulu sebelum menemukan sainsnya gitu. Begitu menemukan sains, baru dogma ini dikeluarkan, yang artinya kita itu disuruh berpikir, karena di dalam Al-Quran itu banyak ayat, atau menurut Buya Sakur itu segudang ayat menyuruh kita berpikir. Jadi untuk mengeluarkan dogma itu, nah selama ini kan kita belajar agama ya dari kecil ya. Ini agama apapun lah ya. Jadi keimanan yang diberikan kepada kita itu berdasarkan apa yang orang tua kita miliki ya, kayak seperti warisan seperti itu. Jadi misalnya agamanya Islam, terus anaknya juga Islam lah gitu. Kemudian kalau Kristen, anaknya juga Kristen gitu. Dan rata-rata pada saat mereka bisa berpikir kemudian keluar dari agamanya, entah ini Kristen atau Islam atau Hindu atau Buddha, rata-rata keluarga itu awalnya shock ya, dan terjadi biasalah selisih paham, tapi akhirnya rata-rata mereka kembali lagi. Banyaklah cerita yang seperti dapatkan begitu. Sebetulnya mikir itu nggak ada salahnya menurut Pak Git ya, memang nggak ada salahnya gitu. Walaupun kita berpikir salah, itu kita sudah berusaha gitu. Artinya lebih yang parah lagi, yang lebih blow on lagi atau goblok lagi istilah kasarnya, orang yang nggak mau berpikir, sudah dikasih akal ya toh, dikasih otak untuk memori, kasih prosesor gitu, tapi nggak dipakai, jadi sia-sia gitu, hidupnya sia-sia. Nah pernyataan Buya Sakur itu sebetulnya berkaitan dengan konten yang telah Pak Git buat di short ya. Jadi short ini menceritakan tentang surat Yasin ayat 38. Nah gini teman-teman, sebelum kita lanjutkan diskusi ini atau wacana ini, kita lanjutkan ke bahasan ke depan. Lihat dulu yuk kontennya Pak Git ya. Yuk. Kalian tahu nggak? Kalau di surat Yasin ayat 38 berbunyi bahwa salah satu tanda kekuasaan Tuhan adalah matahari bergerak dalam garis edarnya. Di tahun 1980,
ayat ini belum terkonfirmasi secara sains. Tapi di tahun 2000-an ke atas baru ayat ini terkonfirmasi secara sains. Gimana menurut kalian? Ya begitu teman-teman ya, jadi bunyi suratnya gitu. Terus kemudian apa yang terjadi, jadi begini lagi ceritakannya. Yasin 38 itu menceritakan tentang garis edar matahari. Jadi matahari itu beredar pada garis edarnya. Sedangkan yang Pak Agit tahu dari zaman Pak Agit sekolah dulu ya, dari Pak Agit sekolah 1976 apa 1977 ya, lupa Pak Agit. Pokoknya dari SD, SMP, SMA sampai Pak Agit lulus kuliah itu belum terkonfirmasi nih dogma tadi atau doktrin tadi yang di ayat Yasin 38 ya, itu belum terkonfirmasi secara sains. Dan ini sebetulnya tugasnya manusia untuk berpikir menemukan itu. Maksudnya Buya Sakur arahnya tuh ke sana. Jadi hubungannya kontennya Buya Sakur dengan konten Pak gitu, hubungannya itu. Jadi dogma yang belum ketemu secara sains itu taruh kotak, kita pikirin gitu loh. Kita pikirin, setelah kita bisa berpikir menemukan secara sains, kita angkat, keluarkan dari kotak. Ini loh sainsnya gitu. Jadi ini menceritakan dulu ilmu astronomi itu hanya sampai begini teman. Bumi itu adalah sebagai matahari itu adalah sebagai pusat tata surya yang dikelilingi oleh beberapa planet termasuk bumi. Dan matahari itu waktu astronomi di bawah tahun 2000 itu pengetahuannya masih matahari itu pusat tata surya dan hanya berotasi pada dirinya sendiri. Tadi tidak melakukan gerakan seperti bumi. Kalau bumi kan gerakannya berputar pada rotasinya sendiri, kemudian juga mengitari matahari. Dan setelah sains itu berkembang, kan dinamis ya, sains itu dinamis. Orang terus mencari, terus berpikir itu dinamis. Akhirnya ini yang dimaksud Al-Quran itu seperti itu. Jadi kita tuh nggak statis mikir yang dulu aja tuh, ilmu pengetahuan itu sangat dinamis ya. Ya ini diketahui 2000 karena pengetahuan ini berkembang, dan sayangnya yang menemukan ini bukan orang Islam teman-teman gitu loh. Yang menemukan kalau matahari itu beredar pada garis edarnya. Jadi sudah ada bahannya di Al-Quran, tapi yang nemuin bukan orang Islam. Sayang kan, karena orang Islam itu sibuk sendiri dengan masalah khilafiyah, perang sendiri, akhirnya ketinggalan dengan ilmu pengetahuan yang sudah sebelumnya sama Al-Quran itu udah dikasih gitu loh. Ini loh tempatnya, jalannya, cuman nggak dipikirin, yang dipikirin cuma halal haram yang akhirnya nggak selesai gitu kan. Nah ini maksud Pak gitu, kita sebagai orang Islam itu harus berpikir supaya tidak ketinggalan atau tidak gampang dibodohi oleh umat lainnya. Yang intinya seperti ini ya, ceritanya pagi tadi belum selesai, tadi pagi itu udah belok ke sana kemari. Fokusnya tadi adalah yang matahari ini pada ilmu astronomi sekarang itu dia melakukan gerakan berputar mengitari galaksi Bima Sakti teman-teman, yang kecepatannya per jamnya itu mencapai 832.000 km per jam, ya sekitar 800 ribuan kilometer per jam lah. Nah itu gerakannya. Dan ternyata Bima Sakti pun ini tidak hanya diam saja. Jadi semuanya di dunia ini dinamis ya. Seperti kita aja lah. Kalau kita lagi diam gini, perasaan kita sudah diam, tapi di situ dinamis, artinya ada detak jantung, ada peredaran darah gitu ya. Itu kita nggak ada yang namanya berhenti gitu. Semuanya dinamis. Ya. Jadi kita balik tadi ya, kita matahari itu mengitari Bima Sakti. Nah Bima Sakti ini juga tidak berhenti juga. Ternyata Bima Sakti ini saling mendekat dengan galaksi yang terdekat yaitu Andromeda itu dalam kecepatan 1100 km per detik gitu loh. Nah ini Bima Sakti, ini apa namanya Andromeda. Ini gerakannya tuh cepat sekali gitu. 1100 km per detik. Jadi kira-kira Jakarta Bali itu ditempuh dalam waktu 1 detik, segitu kecepatannya ya.
kayaknya belum ada pesawat yang segitu kecepatannya. Nah, seperti itu teman. Jadi tidak ada yang statis. Jadi kita harus mengikuti perubahan teknologi yang sifatnya dinamis. Kalau kita nggak ngikutin itu, kita bakal ketinggalan dan jadi orang primitif, teman-teman. Ya itu udah terbukti sih sekarang ini, kita dari handphone, dari teknologi kita udah nggak bisa ngikutin dan hanya bisa menikmati atau jadi konsumtif gitu. Baik teman-teman, menurut Pak Agit cukup ya penjelasan tadi, malah kebanyakan agak-agak melebar gitu ya. Nah, menurut Pak Agit ya itu, jadi yang diucapkan Buya Syakur itu jangan disalah sangkakan gitu. Bukan beliau tidak percaya atau anti dogma, enggak gitu. Jadi dogma ini ditaruh dulu. Setelah dogma ini kita pikirin ya, keluarlah yang namanya sains berbangsa baru, dikeluarin jadi masuk akal gitu loh. Oke teman-teman, menurut Pak Agit cukup sekian dan terima kasih.